Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Safina Anaja dengan NIM 230203600097 dari kelas HES 3A. Di sini, saya akan memaparkan materi seputar check and balances dalam pembagian kekuasaan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk memahami hal tersebut, maka simaklah video berikut ini. Kira-kira dari mana sih munculnya sistem check and balances itu? Mari kita bahas mengenai sejarah lahirnya check and balances. Seperti yang kita ketahui, dalam konteks alat perlengkapan negara, ada beberapa tokoh yang berperan untuk membagi kekuasaan. Nah, salah satu tokoh yang populer dan yang teorinya diikuti oleh bangsa Indonesia, bangsa kita, yaitu teori menurut Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam ketiga cabang. Yang pertama yaitu ada lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat dan merancang undang-undang. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif yang memiliki wewenang untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Namun yang menjadi permasalahannya di sini adalah ketiga trias politika tersebut tidak mungkin tidak saling bersentuhan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi faktor penyebab munculnya checks and balances. Tetapi perlu diingat bahwa teori check and balances ini baru muncul setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar pada tahun 2000. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan teori check and balances dalam pembagian kekuasaan itu? Check and balance ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu kata checks yang berarti kontrol, dan yang kedua adalah kata balances yang berarti seimbang. Nah, dari pengertian etimologi itu dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan check and balances adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif saling mengontrol dan saling mengawasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga kekuasaan negara. Adapun tujuan dan manfaat dari mekanisme check and balance ini dapat dilihat yang pertama yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi dengan adanya pengawasan dan kontrol terhadap lembaga kekuasaan, maka tidak akan ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut atau mutlak. Yang kedua itu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah kalau diawasi oleh lembaga lain pastinya akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini mendorong pemerintah akan lebih transparan dan yang pada akhirnya itu juga menguntungkan untuk publik atau kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir itu untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Nah, dengan sistem check and balance ini, maka setiap cabang kekuasaan atau setiap lembaga kekuasaan itu memiliki kewajiban untuk bertindak dalam batas konstitusional. Hal ini menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, di mana kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga atau individu, tetapi tersebar dan diawasi bersama. Lalu bagaimana sih implementasi dari check and balances ini dalam pembagian kekuasaan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan rakyat? Untuk melihat implementasinya ini dapat kita lihat melalui tiga hubungan antar lembaga kekuasaan. Yang pertama yaitu hubungan antara legislatif dan eksekutif. Contohnya yaitu dalam kerjasama membuat undang-undang, di mana DPR ini mengusulkan, membahas, dan mengesahkan undang-undang, sementara Presiden dapat memberikan persetujuan atau bahkan menolak rancangan undang-undang. Contoh yang kedua yaitu pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Jadi DPR ini memiliki hak untuk mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh Presiden dan pemerintah. Yang kedua yaitu hubungan eksekutif dan yudikatif. Ada pengawasan yudikatif terhadap eksekutif.
Presiden memiliki kewenangan untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden harus mempertimbangkan pendapat dari MA atau Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi. Yang ketiga yaitu hubungan lembaga legislatif dan yudikatif. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyatakan undang-undang yang bertentangan dengan UUD sebagai tidak sah. Oleh karena itu, dalam pembentukan undang-undang, DPR dan Presiden harus berhati-hati karena undang-undang yang mereka buat bisa diuji oleh MK melalui judicial review. Dari materi yang telah saya paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya teori checks and balances dalam pembagian kekuasaan memanglah terbukti sebagai upaya untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.